أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyiral muslimat, jamaah yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga. Yang terpenting daripada nikmat tersebut yang masih ada pada diri kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah di atasnya, dan nikmat kesehatan serta kelapangan waktu yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini diberikan taufik oleh Allah untuk selalu ikhlas dan berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang setia mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang selalu setia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah di atasnya sampai hari kiamat. Baik, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bermajlis membahas sebuah karya yang begitu bermanfaat, yaitu kitab Sahih Fiqh Sunnah, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa salat sunnah. Di antaranya adalah salat sunnah tasbih, kemudian salat tahiyatul masjid, kemudian salat taubah. InsyaAllah pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas salat sunnah kusuf atau khusuf. Jadi bisa menggunakan huruf kaf, kusuf, bisa juga dengan menggunakan huruf kha, khusuf. Artinya sama. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kusuf itu untuk matahari. Kalau dia pakai kaf, kusuf, maka itu untuk matahari. Kalau dia pakai kha, khusuf, maka itu untuk bulan. Baik, apa itu khusuf? Apa itu khusuf atau apa itu kusuf? Kata para ulama, kusuf itu adalah hilangnya salah satu cahaya dari matahari atau bulan. Jadi salah satu dari matahari atau bulan ini hilang cahayanya, atau tidak keseluruhannya, namun sebahagiannya yang hilang. Maka inilah yang disebut dengan kusuf, atau bahasa kita sekarang disebut dengan gerhana. Gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, ketika terjadi peristiwa ini, fenomena ini, umat Islam dianjurkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan malah bergembira, bukan malah bersukacita. Terjadi khusuf bukan malah mengambil kesempatan untuk berselfie, tidak. Tapi seorang muslim ketika dia melihat peristiwa atau fenomena gerhana matahari atau bulan, dia segera bergegas mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah salat. Nah, ada ibadah salat yang dianjurkan tatkala terjadi peristiwa ini. Maka yang pertama yang akan kita bahas adalah hukum. Apa hukum salat gerhana ini? Kita akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan hukum salat gerhana matahari. Jika dia gerhana matahari, maka jumhur ulama mengatakan bahwa
hukum salatnya sunnah muakkadah. Jika terjadi gerhana matahari, hilang cahaya matahari keseluruhannya atau sebahagiannya yang hilang, bukan gerhana matahari total misalnya, maka hukum salat di saat itu hanya sekedar sunnah muakkadah. Ini menurut jumhur ulama. Ada sebahagian ulama, di antaranya adalah Abu Hanifah, dalam satu riwayatnya menjelaskan bahwa salat gerhana matahari hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Karena dia dianalogikan, disamakan seperti salat Jumat. Jadi menganalogikan hukum salat gerhana matahari ini wajib dengan salat Jumat. Karena salat Jumat hukumnya wajib, maka yang agak mirip dengan itu adalah salat gerhana matahari. Jadi ada kesamaan di sana karena pengerjaannya di siang hari. Ini terkait dengan hukum salat gerhana matahari. Nah, bagaimana gerhana bulan? Jadi dipisah nih. Pembahasannya dipisah, gerhana matahari dengan gerhana bulan. Gerhana bulan, salat pada waktu itu hukumnya adalah, pendapat yang pertama mengatakan sunnah muakkadah wa tusalla jama'atan. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan dan dikerjakan secara berjamaah seperti mengerjakan salat gerhana matahari. Jadi tidak ada perbedaannya antara salat gerhana matahari dengan gerhana bulan menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama ini tentunya dikuatkan oleh banyak hadis. Di antaranya hadis Al-Mughirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan terjadi matahari, tidak akan terjadi matahari kepada keduanya dikarenakan atau disebabkan matinya seseorang atau karena terlahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat keduanya, yaitu gerhana, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah, wasallu, dan salatlah hatta yanjali, sampai gerhana itu selesai. Ini dalil yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga, ada tiga dalil yang menjelaskan tentang sunnah muakkadahnya salat gerhana bulan ini. Ada pendapat yang kedua mengatakan innaha la tusalli jama'atan. Salat gerhana bulan itu sunnah, tapi tidak dikerjakan secara berjamaah. Ini pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua tadi? Hukumnya sunnah tapi tidak dikerjakan secara berjamaah. Jadi dia disamakan seperti salat sunnah pada umumnya yang kita kerjakan. Salat duha yang kita kerjakan, salat malam misalnya, salat tahajud, qiyamul lail, salat witir, atau salat ba'diyah, qabliyah, kita kerjakan dengan sendiri, tidak perlu berjamaah. Ini pendapat yang kedua. Kenapa? Karena sebagian ulama yang berpendapat seperti Abu Hanifah, Imam Malik, mereka beralasan karena adanya kesulitan. Kalaulah misalnya gerhana bulan itu terjadi di jam 1 malam, jam 1 malam, kira-kira ibu-ibu sekalian yang ada di sini diundang oleh pengurus nanti malam, ada prediksi nih terjadinya gerhana bulan. Ayo kita salat gerhana bulan di masjid ya. Diundang. Jam 1 ternyata prediksi itu jam 1. Sampai berakhir jam 2 malam. 1 jam waktunya. Nah, kira-kira ketika kita mendapatkan undangan seperti itu, berat atau tidak? Berat atau tidak? Berat. Makanya kata para ulama, liwujudi masyaqqa fil lail, karena pelaksanaan salat gerhana malam, gerhana bulan di malam hari, terdapat kesulitan yang besar dalam pelaksanaannya. Makanya
Pendapat yang kedua ini mengatakan salat gerhana bulan itu sunnah tapi tidak dikerjakan secara berjamaah. Wallahu a'lam bissawab, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah bahwa tidak ada perbedaan antara salat gerhana matahari dengan gerhana bulan. Artinya boleh dikerjakan secara berjamaah. Jika ada alasan kenapa seseorang itu tidak bisa mengerjakannya secara berjamaah, maka boleh dia mengerjakan secara sendiri. Boleh. Jika ada alasan kenapa dia tidak berjamaah, misalnya mungkin karena merawat orang tuanya sedang sakit, tapi dia tahu di malam itu terjadi gerhana bulan, dia sholat di samping orang tuanya, sholat gerhana sendirian, tidak ada masalah, boleh. Kalau dia tidak bisa berjamaah. Tapi kalau dia bisa melakukan itu secara berjamaah, maka laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Kapan waktu salat gerhana tersebut? Waktunya adalah sejak terlihat gerhana itu. Jadi sejak terlihat gerhana, maka itulah waktu awal dari pelaksanaan salat gerhana tersebut. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan menegaskan dalam hadisnya, "Idza ra'aitumuhuma," apabila kalian melihat peristiwa gerhana itu. Rasul mensyaratkan apabila kalian melihat peristiwa gerhana tersebut. Berarti hadis ini menunjukkan awal masuknya waktu pelaksanaan salat gerhana itu adalah ketika awal terjadinya peristiwa tersebut. Nah, bagaimana pertanyaan jika sudah ada prediksi akan terjadi gerhana matahari misalnya di tanggal 17 Agustus, misalnya begitu. Mulai pukul 9 pagi sampai jam 2 siang. Ini prediksi. Lalu kemudian di tanggal 17 itu kita keluar di jam 9, ternyata qadarullah mendung. Kalau mendung terlihat enggak mataharinya? Kalau mendung tidak akan terlihat matahari. Kalau tidak terlihat matahari, berarti secara otomatis kita tidak akan melihat langsung peristiwa gerhana tersebut. Kalau kita tidak melihat langsung dengan mata kepala bahwa terjadinya gerhana matahari di jam 9 itu, maka tidak disunnahkan bagi kita untuk sholat gerhana. Walaupun sudah bertebaran informasi-informasi yang menunjukkan bahwa jam 9 pagi akan terjadi gerhana matahari. Kita sudah keluar nih, jam 9 kita lihat mendung. Seperti ini mendung bukan nih? Ada mataharinya nih? Ada. Nah, kalau ada masih bisa terlihat, tapi ini total mendung, nggak kelihatan matahari. Jam 9 kita keluar, nggak kelihatan matahari. Di mana mataharinya? Nah, karena ketidakjelasan, tidak nampak matahari itu dengan mata kepala kita, maka tidak disunnahkan bagi kita untuk melakukan sholat. Oh, ternyata nanti jam 11-nya mulai cerah. Awan yang menutupi matahari tadi karena mungkin mendung sudah mulai hilang, sudah mulai bersih awan tersebut, kelihatan sudah setengah tertutupnya matahari tersebut. Maka di saat itulah awal di mana kita boleh mengerjakan sholat gerhana itu. Bisa dipahami ini awal masuk waktu gerhana? Jadi bukan di jam 9-nya, walaupun sudah tersebar informasi di jam 9. Tapi kita tidak melihat dengan mata kepala kita. Kita ya sudahlah, kita tunggu dululah. Kalau nanti terlihat baru kita sholat. Karena durasinya, kata ahlinya mengatakan dari jam 9 sampai jam 2 siang, di jam 11 baru kemudian terlihat. Maka di jam 11 itulah awal di mana kita boleh mengerjakan sholat gerhana tersebut. Nah, bagaimana jika misalnya berbeda pulau? Kita di Jawa, ada kaum muslimin di Sumatera. Yang terjadi mendung itu hanya di Jabodetabek. Di jam 9 sampai jam 11 itu mendung. Tapi di Sumatera mereka melihat dengan jelas
matahari itu tertutupi oleh oleh suatu hal yang menjadikan matahari itu hitam gitu. Maka di waktu itu mereka sudah boleh sholat. Di jam 9 itu masyarakat kaum muslimin di Sumatera sudah boleh sholat. Kita yang di Jabodetabek tidak disunahkan untuk sholat karena kita tidak melihatnya langsung. Kapan mulai kita boleh sholatnya? Nanti kalau sudah terlihat dengan mata kepala bahwa terjadinya matahari tersebut, terjadinya gerhana matahari itu. Baik, ini awal waktunya. Kapan berakhir waktu sholat gerhana tersebut, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan? Berakhirnya waktu sholat gerhana itu adalah pertama, ketika matahari itu sudah bersih lagi. Itu sudah habis waktunya. Begitu juga bulan, misalnya bulan purnama, full, penuh bulan tersebut, tadi tertutupi oleh cahaya yang hitam, tertutup full, kemudian berkurang, lalu kembali dia full, penuh lagi cahaya putihnya itu, maka itu adalah waktu terakhir, berakhirnya waktu sholat gerhana. Jadi kembali dia normal lagi, mataharinya, bulannya bercahaya seperti umumnya normal lagi, maka itu adalah tanda berakhirnya waktu sholat gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ini yang pertama, cara mengetahui yang pertama. Cara mengetahui terakhirnya waktu sholat gerhana itu yang kedua, ketika, kalau dia matahari berarti ketika tenggelamnya. Jadi kalau udah tenggelam, di tempat kita udah tenggelam, berarti secara otomatis habis waktu sholat gerhana. Jika matahari tenggelam, berarti datangnya malam. Kalau dia gerhana bulan, kapan berakhirnya? Ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit, jadi sudah terang, itu sudah secara otomatis, walaupun mungkin masih terjadi itu gerhana bulan, tapi di daerah kita matahari itu sudah terbit, maka otomatis karena terbitnya matahari ini menjadikan waktu sholat gerhana bulan habis. Baik, bisa dipahami ya Ibu-ibu, mengetahui dengan dua tanda atau salah satu dari dua tanda ini, kalau kita lihat itu ada pada matahari atau bulan, maka ini tanda sebagai berakhirnya waktu sholat gerhana. Bagaimana jika terjadinya gerhana itu di waktu-waktu terlarang untuk mengerjakan sholat? Bolehkah kita mengerjakan sholat gerhana tersebut? Waktu terlarang misalnya habis asar, habis subuh, boleh nggak kita mengerjakan sholat gerhana itu? Boleh, tidak mengapa. Karena kita mengerjakan satu sholat yang ada sebabnya. Ketika mengerjakan sholat yang ada sebabnya di waktu-waktu terlarang, maka hal yang seperti ini dibolehkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Syafi'i menegaskan hal ini. Tidak mengapa, kata beliau, untuk sholat gerhana matahari di waktu-waktu yang terlarang. Begitu juga gerhana bulan. Ma yustahabbu liman ra'al kusuf. Sekarang kita akan berpindah pada poin apa saja yang disunnahkan bagi orang yang melihat fenomena gerhana ini. Apa yang disunnahkan? Misalnya terjadi gerhana. Nah, kita yang melihat atau menyaksikan langsung fenomena tersebut, apa yang disunnahkan bagi kita untuk kita kerjakan? Yang pertama, disunnahkan bagi kita adalah al-iktsar minadz dzikri wastighfar wattakbir wassadaqah wasairil qurab. Karena para ulama mengatakan disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak. Apa yang diperbanyak? Zikir. Apalagi? Istighfar, takbir, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah-ibadah apapun yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini memang sesuai dengan perintah Rasul SAW. Ini perintah Nabi. Kata Nabi SAW, apabila kalian melihat fenomena gerhana tersebut,
Berdoalah kepada Allah. Bertakbir. Salat, kerjakan salat gerhana. Wa tasaddaqu, dan bersedekah. Jadi diperbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini berbeda sekali ketika kita mencocokkan dengan apa yang dulu dilakukan oleh orang-orang soleh kita terdahulu. Kalau orang-orang soleh kita terdahulu memang mereka jarang mengetahui tentang kapannya terjadi gerhana ini. Kalau kita sebulan sebelumnya itu informasi sudah bersebar. Paling telat seminggu sebelum terjadi gerhana itu sudah tersebar informasi itu. Dan peristiwa ini di kita biasa-biasa saja. Ada yang panik di antara ibu-ibu ini sini ketika ada informasi bahwa 3 hari lagi akan terjadi gerhana matahari. Ada yang panik? Hah? Saya tanya, ada yang nggak panik? Pernah panik nggak? Waduh, gerhana matahari 3 hari lagi. Ada yang panik? Nggak ada. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Nggak ada sedikit pun rasa panik, rasa takut, rasa khawatir. Saya bisa pastikan itu. Karena kadang-kadang jiwa kita, seperti saya juga pernah merasakan seperti itu. Karena orang menganggap, itu kan peristiwa fenomena biasa. Kenapa? Karena kita sudah termakan suatu penelitian yang sudah pernah kita pelajari, kadang di SD, kadang diulangi lagi di SMP. Sebab terjadi gerhana itu apa? Misalnya gerhana matahari ini. Jadi sebabnya itu begini-begini kata ilmuwan menjelaskannya. Maka terjadilah gerhana matahari. Terjadinya gerhana bulan itu kenapa? Karena begini-begini begitu posisi bulan dan seterusnya, terjadilah gerhana bulan. Jadi kita fokusnya pada penelitian, penemuan sebab terjadinya gerhana matahari dan bulan tersebut. Sehingga kita lupa dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menjelaskan, kalau kalian melihat gerhana matahari, kata Rasulullah, kalau kalian melihat gerhana bulan, maka bergegaslah kalian untuk perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, bersedekah, salat gerhana. Kalau mereka dulu, karena memang informasi ilmu penelitian itu belum sampai pada diri mereka, sehingga kekhawatiran begitu besar pada diri mereka orang soleh kita terdahulu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah dalam satu riwayat diceritakan bahwa ketika terjadi gerhana, beliau bergegas keluar dari rumah dalam kondisi belum rapi, belum siap. Pakaiannya belum selesai dipakai secara utuh, beliau bergegas keluar menuju masjid untuk melakukan sholat, untuk memperbanyak doa, beristighfar. Kenapa? Karena ada rasa takut yang besar. Jangan-jangan ini adalah matahari terakhir ini. Jangan-jangan besok enggak muncul lagi cahaya matahari. Jangan-jangan seterusnya enggak ada lagi matahari. Muncul rasa kekhawatiran dan takut yang begitu besar. Begitu juga dengan gerhana bulan dan seterusnya. Jadi rasa ketakutan yang begitu besar itu harus tumbuh pada diri kita. Walaupun kita sudah mempelajari sebab duniawinya. Sebab terjadinya gerhana matahari begini sebabnya secara duniawi, pelajarannya begini. Tapi tetap harus ada bersarang pada jiwa kita rasa takut yang luar biasa tatkala terjadinya fenomena gerhana matahari atau bulan tersebut. Jangan disepelekan. Siapa yang bisa menjamin setelah terjadinya gerhana matahari lalu kemudian matahari kembali utuh bersinar? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjamin di antara kita. Bisa jadi besok terjadi gerhana matahari yang kita mengira paling sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ternyata itu sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin selama-lamanya. Bisa jadi. Karena itu adalah makhluk Allah dan mereka akan bersikap
sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah katakan jangan keluarkan lagi cahayamu, matahari tidak akan mengeluarkan cahayanya. Itulah yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh kita terdahulu. Makanya di waktu-waktu tersebut mereka perbanyak ibadah. Andai kata ini adalah hari terakhir kita di dunia ini, di bumi ini, maka hari terakhir ini kita tutup dengan penutupan yang baik. Andai kata terjadi gerhana matahari misalnya, dan itu adalah akhir di mana kita harus berada di bumi ini, maka kita tutup keberadaan kita di atas bumi ini dengan cara yang baik. Dengan cara kita sholat gerhana, dengan kita bersedekah, dengan kita perbanyak istighfar, berzikir, dan ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan. Nah, inilah yang harus dilakukan, inilah yang harus dimunculkan kembali oleh seorang muslim dan muslimah tatkala dia sedang menemui fenomena ini. Jadi jangan disepelekan. Jangan disepelekan fenomena seperti ini, karena inilah kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiasakan diri kita dengan apa yang sudah terbiasa. Karena kan diri kita sudah terbiasa nih. Itu fenomena biasa. Toh juga udah berapa kali selama saya hidup, sudah lebih kayaknya 30 kali saya alami gerhana matahari. 30 kali selama saya hidup. Tidak pernah tuh matahari besoknya tidak mengeluarkan cahaya. Orang itu juga ada sebabnya kok. Dia tidak tahu bahwa sebab yang terjadi itu, yang menggerakkannya adalah Allah. Andai kata Allah mengatakan berhenti, pergerakan itu berhenti, udah selama-lamanya matahari akan tidak mengeluarkan cahayanya lagi. Kalau matahari sudah tidak mengeluarkan cahayanya, siapa di antara makhluk Allah yang bisa menggantikan matahari yang semisal seperti matahari yang Allah ciptakan? Gak ada. Padahal cahaya matahari adalah sumber kehidupan manusia, sumber kehidupan kita. Kita gak bisa bayangkan kalau selama 1 minggu saja, 1 minggu matahari tidak mengeluarkan cahayanya. 24 jam kali 7 gelap gulita. Kita gak bisa bayangkan seperti apa terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Itu baru seminggu. Kita nggak bisa bayangkan kalau itu terjadi sebulan, setahun. Nah, rasa kekhawatiran dan ketakutan yang seperti ini harus kita tanamkan pada jiwa kita, sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk memanfaatkan fenomena ini agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang melihat fenomena ini, bukan dia ambil kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah dia ambil kesempatan ini untuk refreshing, untuk jalan-jalan. Konon katanya, kata mereka, konon katanya di tempat sana akan lebih bisa melihat jelas fenomena gerhana matahari itu, sehingga dia harus bersafar nih ke daerah gunung sana kah, gunung itu kah. Jadi dia tahu 3 hari lagi akan terjadi gerhana matahari. Kemudian ada informasi akan melihat gerhana matahari begitu indahnya ketika berada di gunung ini. Sengaja dia dari Bekasi datang ke gunung sana itu supaya bisa melihat fenomena matahari yang begitu indah tersebut, kata mereka. Ini suatu hal yang tidak layak untuk kita contoh, dan apalagi membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi yang kita biasakan adalah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah pada poin yang pertama ini, perbanyak zikir. Ingatkan pada diri kita masing-masing. Zikir diperbanyak, istighfar, banyak takbir, keluarkan sedekah kita. Kalau kita ingin sholat misalnya, kantongin uang, sengaja kita kantongin. Kita keluar dari rumah untuk sholat gerhana, bagi-bagi uang tersebut kepada siapa yang kita lihat dia layak untuk menerimanya, bagi. Siapkan. Misalnya di masjid kita temuin ada kotak infak, masukkan ke situ. Karena di jalan kita tidak dapati tempat untuk menitipkan harta kita, kita titipkan di kotak-kotak yang mungkin di situ bisa kita menitipkan uang kita. Baik, ini yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, al-khuruju lis-salati jamaah fil masjid. Keluar dari rumah untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid. Jadi pelaksanaan salat gerhana itu di masjid. Bagi perempuan dianjurkan, disunnahkan. Padahal salat berjamaah 5 waktu, salat wajib 5 waktu. Bagi perempuan dianjurkan enggak berjamaah?
Dianjurkan enggak? Ibu-ibu dianjurkan enggak untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid? Tidak. Tapi sholat gerhana itu dianjurkan. Perempuan dianjurkan untuk keluar mengerjakan sholat gerhana. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, "Summa raqiba Rasul sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin markaban, fakasafat asy-syams faraja'a duha." Kata Aisyah bercerita, Nabi SAW pernah menunggang kendaraannya di waktu pagi hari dengan tunggangannya. Di saat itu terjadi gerhana matahari. Lalu beliau pulang sebentar. Famarra Rasul sallam baina zahrani al-hujar, summa qama wa shalla. Lalu Nabi SAW keluar rumah dan dilewati oleh beberapa perempuan-perempuan. Summa qama fa shalla. Lalu Nabi SAW pun berdiri dan mengerjakan salat. Termasuk Aisyah yang dilewati oleh Rasul SAW. Saking ketakutan Nabi SAW, Aisyah di sana pun beliau sudah tidak perhatikan lagi. Lewat saja Rasul SAW, bergegas untuk mengerjakan salat gerhana ini menuju masjid. Nah, dalam lafaz yang lain, Aisyah nih langsung bercerita, "Kharajtu fi niswatin baina zahrani al-hujar fil masjid." Kami keluar, Aisyah bercerita, aku keluar fi niswah. Niswah itu di antara perempuan-perempuan yang banyak dari istri-istri Nabi SAW dan beberapa perempuan yang lain. Ketika itu ada kamar-kamar, ruangan-ruangan yang dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi ada rumah-rumah, ada ruangan-ruangan khusus di dekat Masjid Nabawi. Nah, mereka juga perempuan-perempuannya pada keluar rumah menuju masjid. Fa'atan Nabi SAW. Nabi pun datang yang menggunakan kendaraannya tadi. Yang biasanya Rasul kalau mau sholat itu ya jalan kaki. Tapi karenanya Rasul SAW ingin bergegas mau melakukan salat gerhana, beliau gunakan kendaraan supaya cepat sampai. Kekhawatiran yang luar biasa, supaya cepat sampai ke masjid, beliau gunakan kendaraan supaya segera bisa melakukan salat gerhana. Yang kita ketahui bahwa Rasul SAW mensunnahkan untuk datang ke masjid melakukan salat jamaah yang 5 waktu, disunnahkan jalan kaki. Tapi lihat dalam hadis masjid menggunakan kendaraan. Karena bisa jadi dikhawatirkan belum sampai ke masjid Allah hancurkan bumi ini. Enggak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau bergegas untuk ke masjid. Baik, diceritakan di situ oleh Aisyah, kami pun keluar. Dalam riwayat yang lain, Aisyah pernah salat gerhana. Ini riwayat ini menceritakan Aisyah sudah salat, masih salat, bukan sudah salat ya. Dalam kondisi mengerjakan salat berjamaah bersama Nabi SAW. Lewatlah saudarinya bernama Asma. Saudarinya beda ibu, sama-sama satu ayah, Abu Bakar ayahnya. Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar. Mereka ini saudara seayah. Nah, ketika Aisyah sedang salat gerhana berjamaah bersama Nabi SAW, lewat Asma. Asma bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalian mengerjakan salat apa? Kok salat ini tidak dikerjakan pada umumnya? Kan salat itu ada waktu-waktunya. Nah, ini kenapa dikerjakan pada waktu yang tidak umum dikerjakan salat itu?" Asma bertanya kepada Aisyah, yang Aisyah ketika itu sedang apa? Aisyah sedang apa? Sedang salat. Aisyah sedang salat ditanya oleh Asma. Aisyah karena sedang salat nggak bisa menjawab dengan ucapan, karena kalau diucapkan batal salatnya. Nggak mungkin Aisyah mengatakan kami sedang salat gerhana matahari. Nggak mungkin kan? Karena sedang salat. Makanya ketika itu Aisyah hanya memberikan isyarat. Kata Aisyah dengan isyarat tangannya, suruh lihat matahari. Artinya salat yang kami kerjakan ini sebabnya adalah karena gerhana matahari. Sehingga Aisyah hanya sekedar memberikan isyarat supaya Asma melihat, oh terjadi gerhana matahari. Berarti salat ini ada kaitannya dengan gerhana matahari. Nah, kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika itu perempuan-perempuan pun ikut keluar ke masjid
untuk melaksanakan sholat gerhana ini. Ini poin yang kedua yang disunnahkan bagi kita tatkala melihat gerhana tersebut. Yang ketiga, yakhruju lis-salatin nisa. Yakhruju lis-salatin nisa. Jadi ini poin ini sudah kita singgung tadi sebenarnya, tapi tidak perlu lagi kita berdalam-dalam menjelaskannya. Jadi yang ketiga, yakhruju lis-salah. An-nisa. An-nisa itu perempuan-perempuan keluar untuk mengerjakan salat. Ini tadi kita sudah bacakan hadis Asma binti Abi Bakar. Baik, kemudian yang keempat. Yang keempat. Nida'ul lis-salah bis-salati al-jami'ah, as-salata jami'ah min ghairi adzanin wala iqamah. Perkara yang disunahkan yang keempat adalah dianjurkan untuk mengumandangkan kalimat as-salata jami'ah tanpa harus menggunakan azan dan iqamah. Jadi kadang ada kalimat yang biasa kita dengar dari imam, as-salatul jami'ah, as-salatu jami'ah, rahimakumullah. Pernah dengar kalimat ini? Pernah? Nah, kata ini disunnahkan untuk diucapkan oleh imam, oleh Bilal misalnya, tatkala ingin mengerjakan salat gerhana tersebut. Jadi tidak dengan qomat, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, enggak. Jadi diganti dengan kata as-salata jami'ah. Apa artinya ini? Artinya adalah ijtami'u lis-shalah. Ayo kumpul untuk salat. Ayo kumpul, kita mau mengerjakan salat. Itulah kira-kira terjemahan dari as-salatu jami'ah. Jadi as-salatu jami'ah ini ada sebagian ulama mengembangkan lagi, boleh pada salat-salat sunnah yang lain. Salat-salat sunnah yang lain seperti salat Idul Fitri, Idul Adha, itu kan tidak ada azan, tidak ada qomat. Maka boleh sebagian ulama mengganti dengan kata as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Ada yang membolehkan seperti itu. Tapi kadang kita malah mendengar kata as-salatu jami'ah ini di salat 5 waktu. Nah, ini sebenarnya tidak disunahkan. Misalnya salat zuhur, kan sudah ada qomat yang mengingatkan jamaah bahwa salat itu siap untuk dilaksanakan. Sudah ada qomat, tidak perlu lagi ada kata as-salatu jami'ah ini. Karena kita sering mendengarkan ada beberapa masjid yang kita singgahi, mereka imam mengatakan as-salatu jami'ah rahimakumullah. Nah, ini ucapan yang tidak disunnahkan. Kenapa? Karena sudah ada iqamah. Iqamah itu sudah mengingatkan jamaah bahwa salat sebentar lagi akan didirikan. Sudah ada kata iqamahnya. Baik. Berikutnya, yang kelima, al-khutbatu ba'da shalah. Yang disunahkan yang berikutnya adalah khutbah setelah mengerjakan salat gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Khutbahnya itu disunnahkan setelah salat. Berarti ini agak mirip dengan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha, salatnya dulu baru kemudian khutbah. Juga sama, salat gerhana ini salat dulu baru kemudian ada khutbah yang disampaikan oleh imamnya. Baik. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW manakala selesai mengerjakan salat gerhana, beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan sahabat ketika itu. Beliau memuji Allah, menyanjung Allah, lalu kemudian beliau langsung mengeluarkan nasihat yang begitu berharga. Nasihat itu tidak panjang. Khutbah yang beliau sampaikan tidak panjang. Saya bacakan khutbahnya tidak sampai 3 menit. Saya bacakan khutbahnya dan nanti sedikit kita akan terjemahkan. Kata beliau, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillahi azza wa jalla, la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا." Sampai di situ nasihat Nabi SAW. Tapi kalau kita kembangkan maknanya, ini begitu luas sekali. Lihat makna di antara
yang disampaikan oleh Nabi SAW. Pertama, Rasul mengingatkan bahwa matahari dan bulan adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Di mana Allah punya langit, Allah punya bumi, Allah punya lautan. Pokoknya semua apa yang di langit, semua apa yang di bumi, ini hanya milik Allah. Di antara yang Allah miliki adalah dua makhluk Allah yang disebut dengan Syams dan Qamar. Syams matahari, Qamar adalah bulan. Ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul SAW mengingatkan, bulan, matahari adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasul mengingatkan kita dalam khutbahnya ini, la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Matahari itu, gerhana matahari itu terjadi atau gerhana bulan itu terjadi, itu bukan karena adanya kelahiran seseorang atau karena meninggalnya seseorang. Karena ada orang yang berkeyakinan, dan ini masuk dalam kategori perbuatan syirik. Jadi poin yang kedua ini Rasul ingin menanamkan tauhid kepada kita. Jangan sampai ada keyakinan terjadinya matahari itu karena ada seorang bayi yang lahir yang sakti luar biasa. Atau juga tidak boleh berkeyakinan matahari itu terjadi gerhana karena ada orang yang meninggal, orang sakti yang meninggal, sehingga matahari juga ikut berduka cita. Tidak boleh seperti itu. Itu keyakinan yang menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan. Makanya di poin yang kedua ini Rasul menekankan kepada kita tidak boleh berkeyakinan apapun dengan terjadinya matahari tersebut. Maksudnya keyakinan apa yang tidak boleh? Keyakinan yang kita kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nggak boleh kita kait-kaitkan. Kami ulangi. Tidak boleh mengkaitkan antara terjadinya gerhana matahari atau bulan dengan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nggak boleh. Ada sebagian ya kaum muslimat yang mereka khawatir sekali kalau saat terjadinya gerhana matahari dalam kondisi mereka sedang hamil. Pernah dengar itu tidak? Hah? Sehingga dia keluarganya memberikan mewanti-wanti, keluarganya mewanti-wanti, jangan keluar. Kamu dalam kondisi hamil. Kalau kamu keluar dalam kondisi hamil, sedang matahari gerhana, itu akan membahayakan kondisi kehamilanmu. Bisa jadi, konon katanya, kalau kamu keluar, dulu pernah terjadi, katanya begitu. Lahir dalam kondisi matanya buta. Nah, ini mengkaitkan gerhana matahari atau gerhana bulan dengan sesuatu yang terjadi di sekitar dia, di bumi. Itu nggak boleh. Apalagi meyakini akan lahirnya orang yang sakti. Bahkan ada yang menjadikan itu sebagai film, tayangan-tayangan sinetron. Jadi ada gerhana matahari, gerhana bulan. Ada yang lahir di saat gerhana matahari, ada yang lahir di saat gerhana bulan. Ternyata anak-anak yang lahir di saat itu menjadi anak yang sakti sampai dia tumbuh besar. Ini keyakinan yang tidak benar. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini adalah keyakinan-keyakinan yang menjadikan seseorang jatuh kepada kesyirikan. Rasul SAW mengingatkan para sahabat, tidak boleh diyakini itu. Karena persis terjadinya gerhana matahari di zaman Rasul SAW, putra beliau tercinta Ibrahim meninggal. Persis, karena Rasul SAW dalam riwayat itu, di sepanjang kehidupan beliau, maksudnya sepanjang kehidupan beliau, di saat beliau diutus menjadi Rasul ya, dari umur beliau 40 tahun sampai beliau meninggal dunia, berarti sekitar 23 tahun kan ya. Beliau mengemban risalah yang harus beliau sampaikan. Nah, dari 23 tahun itu beliau mendapatkan amanah untuk menyampaikan syariat. Maka para ulama menyebutkan beliau hanya menemui peristiwa gerhana matahari itu cuma satu kali. Itulah satu-satunya sepanjang hidup beliau.
sampai beliau meninggal dunia. Nah, satu-satunya peristiwa tersebut yang beliau temui, kebetulan di saat itu putra tercinta beliau Ibrahim meninggal dunia. Makanya ketika itu di saat beliau ingin menyampaikan khutbahnya, beliau tekankan perkara yang kedua ini. Jangan sekali-kali kalian meyakini bahwa terjadinya matahari itu karena meninggalnya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Karena khawatir kalau tidak disampaikan ini, mereka akan berkhayal. Mereka akan menebak-nebak sendiri. Membuat cerita-cerita sendiri, jangan-jangan terjadinya gerhana matahari itu karena meninggalnya putra Nabi Ibrahim. Namanya Ibrahim ketika itu. Makanya Rasul SAW mengingatkan para sahabat ketika itu. Nah, ketika itu sahabat saja diingatkan oleh Rasulullah, apalagi kita. Maka kita harus betul-betul berhak untuk mendapatkan peringatan ini. Jangan sampai ada keyakinan apapun di dalam jiwa kita mengkaitkan terjadinya gerhana matahari dengan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ini poin yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah. Poin yang ketiga, dalam khutbah ini sampaikan Rasulullah, apabila kalian melihatnya, maka berdoa kepada Allah, bertakbir, salat dan bersedekah. Nanti poin yang ketiga ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan tersebut. Ini poin yang kelima yang disunnahkan untuk dilakukan tatkala melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, yaitu mendengarkan khutbah setelah selesai salat atau ada khutbah di sana. Ini pendapat yang kuat, walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak disunnahkan, tidak ada khutbah salat khusuf. Tapi kalau kita sendirian tidak perlu khutbah. Tidak perlu khutbah. Kalau kita mengerjakan salat gerhana itu sendirian, kita mau ceramain siapa? Ceramain diri kita sendiri. Wahai jiwaku sendiri. Kan gak mungkin gitu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Jangan kamu yakini bahwa terjadinya gerhana itu ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di sekitarmu. Jangan kait-kaitkan itu. Ya, kalau kita mau menasihati diri kita sendiri, cukup mungkin pada diri kita, tidak perlu kita berkhutbah di atas mimbar. Nggak perlu kita naik di atas meja di rumah, lalu kemudian kita berkhutbah, nggak perlu. Kalau memang sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah, pendapat yang kuat menjelaskan bahwa dianjurkan untuk berkhutbah. Baik, kaifiyah salat al-khusuf. Di sini ada beberapa pendapat para ulama terkait dengan tata cara pengerjaan salat gerhana. Ada pendapat yang pertama mengatakan, tapi mereka sepakat ya. Sepakat mengatakan bahwa salat gerhana itu terdiri dari 2 rakaat. Ini sepakat. Yang berselisih itu adalah mereka pada tata cara tatkala dalam 1 rakaat itu lebih dari 1 ruku. Nah, itu yang khilaf mereka. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa salat gerhana itu 2 rakaat dan 2 kali berdiri, 2 kali ruku dalam setiap rakaatnya. Kami ulangi. Pendapat yang pertama mengatakan salat gerhana itu terdiri dari 2 rakaat. Di setiap rakaatnya 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Jadi rukunya 2 kali dan berdirinya itu juga 2 kali. Ini insyaallah paham lah, karena perkara yang pertama ini atau pendapat yang pertama ini sudah sering kita kerjakan. Pada umumnya seperti ini pelaksanaan salat gerhana. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa salat gerhana itu dikerjakan dengan 2 rakaat, 1 kali ruku dan 1 kali berdiri. Tidak ada bedanya dengan salat-salat sunnah yang lain. Salat duha 2 rakaat, salat qobliyah ba'diyah yang 2 rakaat yang kita kerjakan, itu tidak ada bedanya dengan salat gerhana matahari maupun gerhana bulan.
Tidak ada bedanya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Abu Hanifah dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hazm rahimahumullah. Baik, kita tidak sempat membacakan beberapa dalil yang menguatkan pendapat mereka ini. Nanti bisa dibaca sendiri di dalam kitabnya. Baik, ada pendapat yang ketiga mengatakan bahwa setiap satu rakaat itu boleh dengan 3 kali ruku. Bahkan ada yang mengatakan sampai 4 kali ruku. Berarti kalau 3 kali ruku berdirinya berapa kali? 3 kali juga berdirinya. Kalau 4 kali ruku berarti 4 kali juga berdirinya. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, walakin kibarul a'imma la yusahhihuna dzalik. Tapi pembesar-pembesar dari para ulama menganggap bahwa poin yang terakhir ini, pendapat yang terakhir ini tidak dikuatkan, tidak disahihkan. Yang tadi 1 kali ruku, 1 kali rakaat, 1 rakaat maksudnya, 1 rakaat 3 kali ruku atau 4 kali ruku, ini pendapatnya tidak dikuatkan. Maka dari 3 pendapat yang kita sebutkan di atas, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, yaitu 1 rakaat, setiap 1 rakaat terdiri dari 2 ruku dan 2 berdirinya. Jadi berdiri, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu kemudian kita baca Al-Fatihah, ayat yang panjang, kita ruku, Allahu Akbar, ruku. Setelah itu ruku yang lama, disunahkan ruku yang lama. Kita sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Kemudian kita bersedekap lagi, langsung bersedekap. Baca Al-Fatihah lagi, baca surah setelah Al-Fatihah, baru kemudian kita ruku yang kedua. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, baru kemudian kita sujud. Jadi 1 rakaat itu terdiri dari 2 kali rukunya dan 2 kali berdirinya. Paham ya insyaallah? Ada yang kurang jelas? Insyaallah jelas. Baik. Ringkasannya, kami akan ringkas lagi. Barangkali ada yang belum pernah ya di antara kita yang belum pernah ikut mengerjakan sholat gerhana ini. Nah, saya akan gambarkan secara ringkas apa saja yang dilakukan di saat sholat gerhana tersebut. Yang pertama, kita takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, disunnahkan untuk membaca doa istiftah. Setelah membaca doa istiftah, kita berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian baru baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, baca surah yang panjang. Sepanjang apa? Semisal Baqarah. Disebutkan oleh para ulama dalam beberapa riwayat, semisal Al-Baqarah. Berapa juz Al-Baqarah? 2 juz setengah, hampir kurang lebih 2 juz setengah. Itu 1 kali berdiri. Baru kemudian nanti setelah itu kita ruku. Rukunya juga panjang, lama rukunya. Sampai kalau udah terlalu lama ruku, kalau udah mau berdiri, pegal banget tuh. Pinggang rasanya pegal sekali, saking lamanya dia ruku. Nah, dari ruku tadi mau berdiri lagi, sami Allahu liman hamidah, ini baca Al-Fatihah lagi. Baca Al-Fatihah lagi. Setelah baca Al-Fatihah, baca surah. Surahnya juga panjang. Baca surah yang panjang lagi. Ini kalau memang imamnya enak untuk diikuti sholatnya. Tapi kalau kita melaksanakan sholat itu di siang hari, apalagi di jam kerja misalnya, bukan di hari libur, maka itu harus dikondisikan memang. Jangan terlalu lama-lama sholatnya, karena ini sholat sunnah. Kita mengambil sunnahnya saja, yang penting kita ikut mengerjakan sholatnya. Karena tidak sama kondisi kita zaman ini dengan zaman Rasul SAW. Kalau zaman Rasul SAW, di sekitar Rasul, para sahabat-sahabat memang sedang bersemangat dalam beribadah, karena ada Rasul di sana. Ada yang memotivasi mereka untuk beribadah. Kalau kita ingin melaksanakan sholat gerhana, apalagi kita mengambil kesempatan sholat gerhana itu di waktu zuhur misalnya. Habis sholat zuhur kita ingatkan jamaah jangan pulang dulu, kita mau sholat gerhana. Kalau dia
mengerjakan salat gerhana itu sampai jam 3, ini kan orang yang mampir cuma sekedar ingin salat dan setelah itu jam 1 dia mau kerja lagi, ini kan dia akan menggerutu, dia akan mendongkol. Waduh, saya salah, kejebak saya nih. Kejebak saya. Saya kirain salatnya sebentar. Ini baru rakaat pertama belum selesai, udah 1 jam lebih rasanya. Nah, ini kan dikhawatirkan seperti itu. Makanya ya dikondisikanlah, disesuaikanlah kondisinya oleh imam tersebut. Kalau dia melihat ini adalah hari di mana orang masih sibuk bekerja, maka boleh mengambil kesempatan untuk melaksanakan sholat gerhana itu di waktu sholat zuhur misalnya. Setelah sholat zuhur langsung mengerjakan sholat gerhana, tapi dilihat kondisi. Kalau bisa misalnya 15 menit atau setengah jam paling lama, ya sudah, kerjakanlah. Yang penting ada sunnah yang dikerjakan di saat itu. Apa sunnahnya? Yaitu sholat gerhananya itu. Baik. Setelah melakukan tadi, berapa kali tadi sudah? Ini rukuk yang kedua kalinya. Baru kemudian sami Allahu liman hamida rabbana walakal ham, la yasjud, kemudian yarka' marratan ukhra. Berarti ini sudah sujud yang rukuk yang kedua kalinya. Habis dia rukuk yang kedua kali, dia sami Allahu liman hamida lagi. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal ham. Kemudian dia langsung sujud. Sujud. Seperti umumnya sujud pada salat yang biasa kita kerjakan. Sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Habis itu sujud lagi yang kedua, berdiri rakaat yang kedua. Kemudian berdiri di rakaat kedua, baca Al-Fatihah, baca surah setelah Al-Fatihah, rukuk lagi, habis rukuk bangun lagi yang kedua. Berdiri untuk bangun yang keduanya, baca lagi Al-Fatihah, baca lagi surah setelah Al-Fatihah, rukuk lagi yang kedua kalinya. Dan seterusnya sampai tahiyat. Baik, ini tata cara secara ringkas salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Baik, permasalahan yang berikutnya adalah apakah dijaharkan bacaannya atau disirkan di saat salat gerhana itu? Dijaharkan atau disirkan? Di sini ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan sunnahnya itu dijaharkan untuk membaca salat di dalam salat gerhana. Ada yang berpendapat yang pertama menjaharkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Abu Hanifah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan seperti ini. Ishaq juga mengatakan bahwa salatnya itu dijaharkan, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Jumhur ulama mengatakan la yajhar illa fi khusufil qamar. Tidak dijaharkan untuk membaca, untuk menjaharkan salat gerhana matahari. Jadi salatnya seperti apa? Seperti salat zuhur, asar. Jadi kan tidak dijaharkan, imamnya ya baca tapi cuma sekedar dirinya sendiri yang mendengarkan. Jadi kita bisa bayangkan betapa bosannya kalau imam itu satu rakaat baca surah Al-Baqarah. Betapa bosannya makmum itu berdiri. Kenapa? Karena imam tidak terdengarkan suaranya. Masih mending 1 jam mengerjakan sholat 1 rakaat kalau suaranya terdengar. Apalagi suara imamnya merdu, enak didengar suaranya, masih mending. Tapi kalau dia disirkan, dilirihkan suaranya, nah itu nggak terbayangkan kalau mengambil pendapat jumhur ini. Mayoritas para ulama mengatakan tidak dijaharkan pada sholat gerhana matahari. Tapi kalau gerhana bulan, mereka menganjurkan untuk dijaharkan, dikeraskan suaranya. Masing-masing di antara mereka memiliki pendapat-pendapat yang dikuatkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran. Jadi masing-masing pendapat ini memiliki dalil yang menguatkan pendapat mereka. Allah alam bisawab, pendapat yang kuat dalam masalah ini, saya tidak lebih cenderung kepada pendapat jumhur, tapi lebih cenderung kepada pendapat yang pertama yang mengatakan tidak dibedakan antara salat gerhana matahari dengan gerhana bulan. Kalau gerhana bulan dijaharkan, maka di gerhana matahari juga dijaharkan.
Kalau ada yang mengatakan, oh sholat pada umumnya di siang hari itu disirkan. Sholat di siang hari pada umumnya disirkan. Iya atau tidak? Zuhur disirkan. Kemudian asar disirkan. Sholat-sholat sunnah yang lainnya yang kita kerjakan di siang hari disirkan semua. Tapi sebaliknya, sholat di malam hari pada umumnya dijaharkan. Sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Sholat apa lagi? Sholat sunnah di malam hari. Sholat tarawih, sholat witir. Sholat sunnah, umumnya sholat yang dikerjakan di malam hari dijaharkan. Sebaliknya umumnya sholat di siang hari disirkan. Nah, kalau dia mengambil pendapat ini, ternyata ini terbantahkan. Kalau mengambil analogi seperti ini, maka terbantahkan dengan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Jumat. Ini kan sholat dikerjakan di siang hari. Artinya sholat ini juga dijaharkan. Sholat Idul Fitri dijaharkan, kita dengar suara imamnya. Idul Adha sama. Begitu juga sholat Jumat, terdengarkan suara imam membaca Al-Fatihah dan surah setelah Al-Fatihah. Maka Allah alam bisawab, pendapat yang saya kuatkan dari dua pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan dijaharkan. Baik, Allah alam bisawab. As-salatu yusalla li ghairil qusub minal ayati kal zalazil wa nahwiha. Apakah disunnahkan juga salat sunnah selain terjadinya gerhana matahari? Artinya apakah salat itu dikerjakan hanya ketika terjadinya gerhana saja, atau boleh mengerjakan salat itu ketika kita mendapati satu fenomena yang juga akan mendatangkan rasa takut pada diri kita? Apa misalnya fenomena yang lain yang terjadi di alam ini atau di bumi ini yang itu akan mendatangkan rasa takut kepada diri kita? Apa contohnya yang lain? Gempa, apalagi misalnya hujan kencang banget, udah hampir 10 jam nggak berhenti. Apalagi misalnya angin kencang, angin udah 1 jam, jangankan 1 jam, 5 menit aja angin, kalau udah lihat di depan rumah kita pohon udah sampai udah mau tumbang ini, dan di sebelah udah terdengar suara pohon yang tumbang, di tetangga kita gentengnya udah terangkat, udah baru 15 menit nih. Kemudian berlalu 15 menit, masih angin itu mutar, berhenti sebentar, datang lagi angin itu. Ini kan berarti satu fenomena yang kita saksikan dan itu mendatangkan rasa takut, khawatir yang besar pada diri kita. Apa contoh yang lain misalnya? Apa fenomena yang lain yang biasa kita lihat di sekitar kita? Bisa jadi suara petir. Takut atau tidak takut dengan suara petir? Takut atau tidak? Takut. Itu suatu hal yang menjadikan diri kita takut. Dan suara petirnya itu bukan sekali 2 kali. Kalau sekali 2 kali habis itu diam, kemudian sejam berikutnya keluar lagi, mungkin tidak terlalu merasa takut. Tapi kalau suara petirnya silih berganti dan durasinya juga, Masya Allah, udah setengah jam masih petir lagi. Berlalu setengah jam, masuk setengah jam kedua, udah hampir 1 jam nih, masih terdengar suara petir dan suaranya sangat kencang sekali. Ditambah lagi sinar halilintar ya, kilat atau halilintar namanya, dua-duanya benar ya. Ketika kita lihat itu masuk ke dalam rumah kita, terlihat cahaya itu menakutkan sekali. Nah, apakah fenomena yang seperti ini kita dianjurkan untuk melakukan sholat juga sebagaimana kita melihat fenomena gerhana tadi? Apakah boleh dianalogikan seperti itu? Nah, ini terjadi silang pendapat para ulama. Baik, pendapat yang pertama mengatakan dianjurkan, disunnahkan untuk sholat di setiap kita melihat fenomena-fenomena yang menakutkan kita, yang menjadikan diri kita takut. Ini pendapat yang pertama. Kami ulangi, bahwa sunnah hukumnya melaksanakan sholat di setiap fenomena-fenomena yang terjadi, yang fenomena itu menjadikan kita takut.
Jadi yang takut itu manusia pada umumnya ya. Bukan hanya kita doang. Kalau hanya kita doang sekeluarga yang takut, misalnya melihat seekor tikus masuk ke rumah, dan tikus itu udah dikejar-kejar, ternyata tikusnya nggak mati-mati, takut dia. Nah, ini perkara yang terjadi pada keluarga dia doang gitu. Nah, kalau dia mau sholat sunnah yang biasa, sholat duha kayak sholat apa, serah. Tapi tidak ada sholat yang seperti sholat gerhana ini, tidak ada. Yang dimaksud dengan rasa takut yang muncul di sini adalah orang-orang juga menyaksikan hal yang sama, atau satu kota yang tinggal di situ yang menyaksikan perkara yang sama. Ada suara yang menakutkan, tapi nggak tahu suaranya dari mana gitu. Ada kan beberapa tahun yang lalu di satu negara, saya lupa di mana itu, katanya mendengar satu suara yang keluar, suaranya kencang. Tapi ketika diteliti, tidak tahu tuh dari mana sumber suara itu, tidak tahu dari mana berasalnya. Nah, ketika kita mendengarkan suara itu dan suara itu sangat menjadikan kita takut dan orang-orang juga pada ketakutan, maka hilangkan rasa takut tersebut atau kita obati rasa takut tersebut dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa tidak hanya dengan zikir, artinya kita bisa mengerjakan salat, kerjakan salat. Ini pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh salat, tidak ada salat kecuali hanya pada gerhana matahari dan gerhana bulan saja. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak ada salat pada kejadian sesuatu apapun kecuali pada gerhana matahari, gerhana bulan, dan gempa yang terus menerus. Jadi cuma ditambahkan dengan gempanya saja. Yang gempanya itu terus menerus terjadi. 5 menit berikutnya terjadi lagi gempa. Kemudian 10 menit setelahnya terjadi lagi gempa. Maka dianjurkan kita untuk sholat menurut pendapat yang ketiga ini. Pendapat yang keempat, la yusalla li ghairi kusufaini jama'atan bal yusalla wa yatadarra fi baitihi. Jadi boleh saja sholat pada kondisi selain gerhana matahari, gerhana bulan tadi, boleh kita sholat, tapi tidak secara berjamaah. Misalnya terjadi gempa, jadi tidak perlu secara berjamaah pergi ke masjid, jadi sholat aja sendiri-sendiri. Intinya pendapat yang keempat ini, mereka mensunnahkan untuk sholat sebagaimana sholat gerhana matahari, gerhana bulan, tapi tidak perlu harus berjamaah. Tidak perlu harus berjamaah. Ustaz, kalau sholatnya tidak panjang-panjang gimana? Sholatnya berdiri, habis Al-Fatihah baca Qul Huwallahu Ahad, kemudian ruku, habis ruku berdiri lagi baca Al-Fatihah, baca An-Nas. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena panjang itu kan sekedar sunnah. Sunnahnya begitu. Nabi SAW mengajarkan sholat gerhana itu panjang. Tapi kalau kita ingin tetap mengerjakan sholatnya, mengambil sunnah sholatnya, lalu bacaannya kita pendekkan, tidak ada masalah. Kalau kita tidak mengerjakannya secara berjamaah di masjid, juga tidak mengapa. Kerjakan itu secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Yang penting kejadian itu memang bukan kita saja yang mengalaminya. Di satu kampung itu atau satu kota juga mengalami hal yang sama dan kejadian itu sangat menakutkan. Maka dianjurkan kita untuk melakukan sholat ini. Baik para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kita bacakan dari penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan sholat khusuf, sholat gerhana. Kita belum masuk dalam pembahasan sholat istisqa. Secara ringkas, sholat istisqa ini adalah sholat meminta turunnya hujan. Ada yang sudah pernah di sini mengerjakan sholat istisqa? Ada yang sudah pernah mengerjakan sholat istisqa? Belum pernah. Kok belum pernah? Karena kita tinggal di Indonesia, Ustaz. Bahkan hujan itu nggak diminta pun dia datang. Sekemarau-kemarau apapun Indonesia, hampir tidak kita temukan ada binatang yang mati karena kemarau. Hampir tidak kita temukan. Artinya sekemarau-kemaraunya Indonesia itu masih bisa
kita temui air, masih sangat mudah kita menemukan air. Makanya kadang kita jarang mengerjakan sholat istisqa ini. Tapi kita tidak melihat bagaimana kondisi sebagian kaum muslimin yang ada di perkampungan-perkampungan yang mereka itu sangat butuh dengan air. Seperti para petani-petani. Para petani itu kalau udah biasa di mana hujan itu turun, ternyata tidak turun, mereka akan khawatir. Misalnya di bulan kayak tahun yang lalu kita umumnya kan prediksi itu kalau bulan yang ada berbernya kan hujan ya. Kayaknya tahun lalu ada hujan tapi tidak seperti yang tahun-tahun yang lalu gitu. Ya, hujan itu sangat sering turun gitu. Nah, suatu ketika di mana kita berada pada masa yang masa itu harusnya hujan itu udah turun gitu. Ini kok nggak turun? Berlalu 1 bulan, kunjung tidak turun juga. Masuk bulan kedua, ini harusnya bulan-bulan ini musim-musim di mana hujan itu turun gitu. Ini musim hujan lah bahasa kita. Di bulan misalnya bulan September, Oktober, November, Desember, ini 4 bulan ini adalah musim di mana biasanya hujan turun. Tapi di 4 bulan ini ternyata tak kunjung turun hujan. Muncul rasa kekhawatiran. Maka di waktu-waktu yang kondisi-kondisi seperti ini, kita dianjurkan untuk keluar. Kalau sholat istisqa ini malah dianjurkan untuk di lapangan mengerjakan mengerjakan sholat istisqa ini disunnahkan. Jadi sholat minta turunnya hujan. Kadang kita tidak merasakan itu karena kita masih mudah untuk mendapatkan air. Kita tidak tahu beberapa saudara-saudara kita yang mereka kesulitan untuk mendapatkan air. Namun yang disayangkan mereka-mereka yang sulit untuk mendapatkan air karena hujan tidak turun, air yang mereka harapkan dari irigasi misalnya, kali sungainya juga ikut kering. Tapi mereka tidak melakukan satu ritual ibadah yang dicontohkan oleh Nabi. Ini yang disayangkan. Ya karena kita maklum lah, orang-orang kampung itu minim informasi ilmu yang seperti kita kaji seperti ini. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, harusnya yang mereka lakukan adalah sholat istisqa, sholat minta hujan. Karena di mana dalam kondisi harusnya di masa-masa itu, di musim-musim itu hujan dah turun gitu. Tapi tidak kunjung turun, maka dianjurkanlah untuk sholat istisqa. Adapun penjelasan lebih detail terkait dengan sholat istisqa ini, mudah-mudahan kita bisa jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya dalam kondisi kita bisa duduk lagi bermajelis, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi menjelang siang berbahagia ini mendapatkan keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barangkali ada yang ingin didiskusikan, silahkan.